Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalaini. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat Al-A'la ayat 9 sampai dengan ayat 19 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud secara lafzan wa ma'nan insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Fadzakir, mongko ngalapo mau'idah ai id ngalapo pitutur sira. Ngalap mau'idah dengan Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini adalah mau'idah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kitab ini, Al-Qur'an ini la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka Allah dalam ayat ini fadzakir, menyuruh, memerintahkan pada kalian. Mula-mula yang dimauidai, yang diperintah adalah Rasulullah. Selanjutnya juga semua umatnya. Ayat ini tidak khusus untuk Rasul saja, juga secara umum untuk seluruh umatnya junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus senantiasa mengambil Al-Quran ini sebagai mau'idah, sebagai pedoman, petunjuk, protokol kehidupan, sebagai pegangan hidup, supaya kita tidak sesat gitu loh. Kita diperintah oleh Allah agar mengambil Al-Quran ini sebagai mau'idah. Fadzakir, mongko ngalapo pitutur sapa sira bil Quran. Inna fa'atiz dzikra, in setune kelakuan nafaat iku migunani manfaati adzikra
apa mauidhah, apa pitutur, pengiling. Jadi Al-Quran ini merupakan mauidhah, pitutur, pengiling, mengingatkan kita semua sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran ini bermanfaat, bisa memanfaati, bisa migunani untuk semuanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayadzakkaru may yakhsha. Sayadzakkaru bakal ngalap pitutur, bakal ngalap mauidhah dengan ayat-ayat atau adzikra ini. Man sapa wong yakhsha kang wedi sapa man, orang-orang yang wedi Allah, yang takut Allah, takut iqabnya, takut ghadabnya. Orang yang takwa Allah gitu loh. Orang yang taat Allah ini akan senantiasa mengambil mauidhah, menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup dimanapun dan kapanpun. Sayadzakkaru may yakhsha. Karena Al-Quran ini la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran sebagai pedoman hidup kapanpun dimanapun. Sehingga orang yang takut Allah, yang takwa Allah senantiasa berdasarkan protokol ilahi, berdasarkan mauidhah yang dituangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa yatajannabuhal ashqa wa yatajannabuhalan ninggal, ngedoi, menjauhi, meninggalkan ing adzikra. Al-Quran ini dijauhi, ditinggal, nggak mau mengikuti protokol ilahi, nggak mau mengikuti pedoman hidup yang dituangkan dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran dinistakan, Al-Quran ditinggalkan. Al-asqa sapa wong sing kafir, bimana asyaki, wong sing cilaka. Dalam hal ini adalah al-kafir, orang yang gak iman, gak iman Allah, gak iman yaumul akhir. Mereka akan menjauhi Al-Quran ini, jadinya dinistakan, enggak dipakai sebagai pedoman hidupnya. Wa yatajannabuhal ashqa. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Siapa al-ashqa itu? Alladzi yaslan naral kubra. Rupane wong, alladzi rupane wong yasla kang bakal mlebu sapa alladzi annara ing neraka al-kubra kang gedhe, yaitu narul akhirah. Jadi nar itu ada yang kubra, ada yang sughra, ada yang kecil gitu loh. Nar yang kubra yaitu narul akhirah, neraka. Nar yang sughra, yang kecil, yaitu narud dunya, api sedunia ini loh, itu kecil. Ceritanya dikisahkan bahwa api di dunia ini adalah merupakan bagian dari narul akhirah, yaitu juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Disampaikan dalam sebuah hadis bahwa api di dunia ini merupakan sebagian kecil, yaitu juz'un
min sab'ina juz'an min nari jahannam. Sebagian kecil dari 70 bagian. Nah, 70 bagian ini dari api neraka. Kemudian dari itu diambil sebagian gitu loh. Kemudian ditransfer, dikirim ke dunia untuk kebutuhan hidup di dalam hidup di dunia ini sejak zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Nah, orang-orang yang asyqa, orang yang kafir itu enggak mau iman Allah, enggak iman yaumul qiyamah. Besok masuk an-narul kubra, api yang raksasa. Masya Allah, neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua diselamatkan dari nar. Allahumma ajirna minan 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 nar. Wa askinna ma'asabiqina a'la faratisil jinan khalidina min ghairi sabiqati azab wala itab wala fitnah wala hisab birahmatika ya arhamar rahimin waf'al kadzalika biwalidina wa dzurriyyatina wa ahbabina ila yaumiddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Jadi alladzi yaslan narul kubra. Ini orang kafir, orang yang enggak mau ambil mau'idhah Al-Qur'an, Al-Qur'an ditinggalkan, Al-Qur'an dinistakan, dianggap ketinggalan zaman. Al-Quran itu gak relevan, gak cocok, kuno, asatirul awalin dan lain sebagainya. Ini orang kafir. So, di akhirat masuk nar kubro, an-nar al-kubro, yaitu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di sana tsumma la yamutu fiha wala yahya. Sumalaya mutu mongko kari-kari ora mati sapa al-asqa, orang kafir di dalam neraka itu dibakar. Kulamana dijat juludum badalna juludan ghairaha. Ya Allah, setiap kali itu kulit-kulit mereka hancur berantakan, kemudian diganti lagi oleh Allah, dijadikan utuh lagi, kembali utuh lagi, dibakar lagi. Begitu terus menerus. Wakila lahum hadalladzi apa itu? Wakila lahum hadalladzi kuntum biha tukadzibun. Ini loh siksa yang dulu kamu bohongkan. Hadzalladzi kuntum biha tukadzibun. Diajar terus. Begitu habis kulitnya, tulang-tulangnya hancur, diganti lagi, utuh lagi, siksa lagi, terus menerus. Ini al-asqa. Orang yang meninggalkan Al-Quran, nggak mau mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mereka milih protokol-protokol yang non-Qur'ani. Na'udzubillahi min dzalik. Di sana sumalaya mutu. Mongko kari-kari ora mati. Sapa al-asqa fiha ing dalem an-narul kubra. Enggak bisa mati, kejet-kejet masih hidup sakit, Masya Allah. Wala yahya lan ora urip. Ora mati ora urip.
walayah yalan ora urip sapa al asqa. Artinya nggak bisa merasakan hidup yang nikmat gitu loh. Ya hidup tapi hidupnya sengsara. Sengsara rekoso terus menerus, ya Allah, dihajar tiap hari, nggak ada habis-habisnya. Sampai teriak-teriak. Begitu teriak-teriak ya udah, isbiru aula tasbiru, sawaun alaikum. Kalian sabar atau enggak sabar sama aja. Kalian tetap dihajar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Qad aflaha. Teman-teman bejo man sapa wong tazakka kang bersihake, kang nyucikake sapa man, orang-orang yang mau membersihkan diri dengan iman billah wal yaumil akhir. Ini bejo. Nah, bejo orang yang mau membersihkan dirinya. Ya dari sekarang, sejak kita masih hidup di dunia ini. Kalau sampai sana baru apa nggih? Minta dikembalikan lagi ke dunia nggih Gusti, kula sumerep Gusti. Kula nyuwun jenengan wasolake teng donya Gusti. Kula tak iman, kula tak amal sholih. Nah, telat itu. No, gitu loh. Kalian sudah telat, terlambat. Sampai sini baru teriak-teriak minta kembali ke dunia. Dulu para nabi, para rasul, kalian hina-hina, kalian maki-maki. Al-Quran kamu nistakan. Nah, udahlah sekarang rasakan. Zuk hadalladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan sekarang nih siksa yang kamu dulu bohongkan. Ya Allah. Nah, kalau kita ingin selamat di sana, bejo, nah bersihkan diri kamu dari sekarang. Yaitu dengan iman billah, iman bil yaumil akhir. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Enggak cukup iman tok. Ngandel-ngandel tok enggak cukup. Wa dzakara lan dzikir eling. Senantiasa ingat sapa man isma rabbi ing pangerane man. Artinya setiap hari, setiap saat selama hidup di dunia senantiasa ingat perintah-perintahnya Allah apa, larangan-larangannya Allah apa. Perintah-perintahnya dilaksanakan, sholat, puasa, zakat, haji diamalkan. Itu namanya wa dzakara asma rabbih. Larangannya dijauhi, dihindari. Ma'asi mungkarat dihindari. Jadi enggak cukup iman-iman tok. Harus ya iman, ya amal sholih. Enggak cukup iman saja tapi enggak mau amal sholih, atau sebaliknya mau amal baik, sosial tapi enggak iman. Enggak cukup. Jadi harus dua. Kata kuncinya dua. Iman dan amal sholih. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Ini kalau kita ingin besok bejo. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasalla dulu. Fasalla mongko nulis salat sapa man. Ya salat 5 waktu itu. Sehari semalam 5 kali salat. Ini yang tugaskan untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kufar Makkah, orang-orang kafir di seluruh dunia ini menjauhi, nggak takut Allah, nggak iman Allah, menjauhi Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman yang valid, yang cocok, selalu sesuai dimanapun, kapanpun, dijauhi. Ya Allah, sekarang malah menggunakan protokol-protokol yang bisa jadi kontroversi dengan Al-Quran. Al-Quran diabaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita ingin bejo,
kuncinya ini. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla. Tapi nyatanya apa? Bal tu'siruna itu loh. Bal tu'siruna, balik padha milih sapa sira kabeh. Al hayatad dunya, ing urip ing dalem donya. Yang penting di dunia ini sukses, berhasil. Akhirnya kalian menghalalkan segala macam cara. Enggak mau menggunakan protokol ilahi, enggak mau menggunakan petunjuk-petunjuk Allah yang dituangkan dalam Al-Quran. Malah milih ya protokol-protokol yang katanya ini untuk kebahagiaan di dunia, sukses di dunia. Kemudian petunjuk-petunjuk Allah dihindari, dijauhi, malah diatur-atur, diintervensi. Nah, namanya ini milih kehidupan di dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya, balik padha milih sapa sira kabeh al hayatad dunya ing urip ing dalem donya, akhirat ditinggalkan, dijauhi. Na'udzubillahi min dzalik. Wal akhiratu khairun, padahal akhirat itu lebih bagus. Wal akhiratu utawi akhirat, yaitu di sana disiapi jannah. Khairun iku luweh bagus. Wa abqa, lan luweh langgeng abadi. Akhirat itu di sana ya Allah. Masya Allah, di sana disiapi surga. Maka di ayat yang lain Allah berfirman apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayo buruan kalian semua. Wasari'u, buruan, cepetan gitu loh. Ila maghfiratin min rabbikum, supaya kita cepet-cepet buruan untuk mencapai maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian, dari Tuhan kita semua. Kita ini tiap hari, tiap detik ngumpul-ngumpuli dosa mulu ya Allah. Maka Allah menyuruh, ayo kalian buruan mencapai maghfirah min rabbikum. Wa jannatin, ayo buruan untuk mencapai surga, yaitu kehidupan di akhirat. Arduha samawati wal ard, yang mana lebarnya Masya Allah samawat 7 itu loh, langit 7 lapis. Ini disambung-sambung, ditempelkan, tambah lagi wal ard, bumi dibentangkan, itu lebarnya jannah. Surga satu loh, bukan jannah, satu surga. Makanya buruan kalian. Ya sejak sekarang ini, sejak kita dikasih kesempatan hidup di dunia, mumpung kita semua masih diberi kesempatan, monggolah buruan untuk mencapai maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat gitu loh. Dan jannah ini disiapkan uiddat lil muttaqin, orang-orang yang takwa, yang taat Allah, tidak menjauhi Al-Quran, tidak meninggalkan protokol-protokol ilahi. Nah, muttaqin di sana ditegaskan lagi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi muttaqin itu orang-orang yang suka infak, jadi sosial gitu loh. Fis sarra'i wad dharra, baik dalam kondisi
mudah maupun kondisi sulit, selalu infak, mendapatkan rezeki digunakan untuk taat Allah, tidak untuk maasi, tidak untuk mungkar. Wal kadhiminal ghaidha, ngempet apa ghaid. Kalau kita diino-ino, dimaki-maki, dilecehkan, disakiti orang lain, diempet, enggak kemudian bereaksi untuk membalas dendam, enggak. Ini muttaqin. Wal afina anin nas, dan juga mau mengampuni banyak orang. Orang di sana sini itu kan kadang kita sering menghadapi cemoohan, penghinaan, pelecehan dan lain sebagainya. Ampuni aja. Jangan kamu kemudian emosi marah-marah. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat senang pada orang-orang yang berbuat ihsan. Ya Allah, semoga kita termasuk muttaqin yang disiapi oleh Allah jannah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Inna hadza la fis suhufil ula. Inna hadza sak temene iki yaitu bejo orang yang mau membersihkan diri, mensucikan diri dengan iman billah wal yaumil akhir ila akhirih. La fis suhufi yakti iku tetep ing dalem pira-pira sahifah, pira-pira lembaran al-ula kang dhisik, kang awal, yaitu sebelum Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu para nabi, para rasul semua sudah dikasih pedoman-pedoman hidup, panduan-panduan hidup. Yaitu untuk membersihkan diri tadi loh. Supaya apa? Supaya bejo. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasalla. Supaya bejo semua. Soalnya akhirat enggak kumpul syaitan di neraka. Nah, ini sejak para nabi, para rasul yang dahulu sudah disampaikan oleh Allah. Sudah viral gitu loh. Dari dulu. Inna fi hadza la fis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf, kitab-kitab pedoman hidup yang diberikan jeung Nabi Ibrahim Al-Khalil, juga suhuf yang diberikan pada jeung Nabi Musa alaihi salam. Di sana juga dikasih pedoman-pedoman hidup untuk supaya orang hidup di dunia ini nanti selamat dunia, selamat akhirat. Semoga kita semua senantiasa diberi perlindungan oleh Allah, dikasih keselamatan oleh Allah. Semua keluarga kita, dzurriyyah kita, ahbab kita, leluhur kita, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Semoga selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Nah, tadi bilhamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qala wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.